Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Kriteria Investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Julal Sidik dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang analisis kriteria investasi. Analisis kriteria investasi dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa para ahli, yaitu adalah pengeluaran yang dilakukan pada saat ini untuk memperoleh hasil yang diharapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, penggolongan investasi. Menurut Mulyadi, investasi dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu investasi yang tidak menghasilkan laba. Contohnya, pelestarian lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, investasi yang tidak dapat diukur labanya, yaitu contohnya adalah pengeluaran biaya, promosi produk untuk jangka panjang. Investasi yang selanjutnya dalam penggantian aktiva tetap, contohnya suatu saat aktiva tetap yang telah ada sudah semakin tua sehingga perlu diganti. Dari penggantian ini diharapkan diperoleh cash inflow yang menguntungkan. Dan jenis investasi yang selanjutnya adalah dalam perluasan usaha investasi. Kemudian sumber dana investasi. Sumber dana investasi yang yaitu adalah modal yang dijadikan sumber penggunaan dana untuk membiayai modal investasi dan modal kerja. Menurut Mas'ud, sumber dana investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber dana dari modal asing dan sumber dana dari modal sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu poin D, definisi aliran kas atau cash flow. Suatu rencana proyek investasi akan dievaluasi berdasarkan aliran kas atau cash flow yang akan dihasilkan oleh proyek tersebut selama umur proyek, bukan berdasarkan keuntungan yang akan dilaporkan pada pembukuan. Alasannya, keuntungan yang dilaporkan dalam pembukuan belum pasti dalam bentuk kas, sehingga dengan demikian jumlah kas yang akan dihasilkan oleh suatu proyek investasi belum tentu sama dengan jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam pembukuan perusahaan. Aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu arus kas investasi, merupakan arus kas keluar, karena itu diberi tanda negatif dan pada umumnya terjadi pada awal periode atau tahun ke-0. Meskipun demikian, dapat saja arus kas keluar tersebut terjadi selama beberapa tahun atau beberapa periode. Yang kedua yaitu arus kas operasional. Arus kas ini merupakan arus kas yang terjadi karena operasi proyek tersebut dan terjadi selama usia ekonomis proyek tersebut. Yang ketiga yaitu arus kas terminal. Arus kas terminal adalah arus kas yang akan terjadi pada saat usia ekonomis proyek telah berakhir. Biasanya arus kas ini positif dan berasal dari penjualan aktiva tetap dan kembalinya modal kerja. Meskipun demikian, kadang-kadang kita menjumpai proyek yang mempunyai arus kas terminal yang justru negatif. Yang poin E yaitu tujuan keputusan investasi. Investasi jangka panjang berkaitan dengan pengeluaran dana yang relatif besar yang akan mengikat perusahaan dalam jangka panjang. Su'ad Husna dan Suwarsono menuliskan bahwa tujuan pengambilan keputusan untuk merealisasikan suatu proyek investasi adalah untuk memaksimumkan nilai pasar modal sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang peramalan atau forecasting. Menurut Adi Saputro, peramalan adalah suatu cara untuk mengukur atau menafsir kondisi bisnis di masa mendatang.
Peramalan ini biasanya dilakukan semaksimal mungkin agar bisa meminimalkan kesalahan dalam memperkirakan keadaan di masa yang akan datang. Perlu diingat di sini bahwa peramalan ini bukan mengukur suatu di masa yang akan datang dengan hasil yang pasti, melainkan sekedar usaha mengurangi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dalam melakukan pemeramaan, ada tahap-tahap atau kendala yang diperlukan atau diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang hendak diinput, yakni rentang waktu masa datang dari jangkauan peramalan. Pada umumnya, peramalan kualitatif memiliki rentangan waktu yang lebih panjang dibanding dengan peramalan kuantitatif. 2. Tingkah laku data meliputi jumlah, ketepatan, dan tingkah laku data masa yang lalu yang tersedia. Apakah tingkah laku data menunjukkan hubungan persamaan linear, kuadrat, ataukah logaritma, dan atau yang lain akan mempengaruhi teknik peramalan yang digunakan. 3. Tipe modal, yakni apakah tipe model, yakni apakah model yang digunakan merupakan model time series, least square, kuasalitas, ataukah model lain yang lebih kompleks dan canggih akan mempengaruhi pemilihan teknik peramalan. 4. Biaya yang tersedia untuk memaksud peramalan ini dan lebih luas biaya yang tersedia untuk penyusunan studi kelayakan proyek. 5. Tingkah ketepatan yang diinginkan. 6. Kemudahan penerapan. Metode penilaian usulan investasi. Sebelum suatu proyek investasi direalisasikan, pihak manajemen perusahaan perlu menerapkan metode untuk mengevaluasi atau menilai tingkat probabilitas yang akan dihasilkan dari proyek investasi tersebut. Untuk mengevaluasi usulan proyek tersebut, maka diperlukannya beberapa metode. Yang pertama, ada metode payback project, yaitu metode teknik evaluasi yang digunakan untuk mengukur lama waktu yang diperlukan oleh suatu proyek investasi sampai proyek tersebut dapat menutup seluruh dana atau modal yang ditanamkan. Yang kedua, ada metode internal rate of return atau IRR. Metode internal ini adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menentukan tingkat bunga yang akan dijadikan jumlah nilai sekarang, alias kas neto tahun atau proses yang diharapkan akan diterima selama usia ekonomi investasi menjadi sama dengan jumlah nilai sekarang atau pengeluarannya. Yang ketiga, ada metode net present value. Menurut beberapa ahli, merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek yang diinvestasikan. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari aliran masuk kas yang bersih, rencana proyek investasi dengan nilai atau jumlah pengeluaran modal untuk proyek investasi tersebut. Yang keempat, ada metode accounting rate of return, yaitu metode menunjukkan presentasi keuangan neto setelah pajak yang dihitung dari Avenged Investment atau Initial Investment. Dasar perhitungan metode ini adalah keuntungan yang dilaporkan dalam pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.